Tapi lu bisa judo gak? Bisa, mau gue banting sekarang. Oke, kita tes matematika, let's go. Gue udah lama lagi nggak ngerjain matematika. Oke, tepuk tangan. Kasih aku soal yang lebih susah. Coba ya. Ya, 90.000 kali 20/100. Kepala gue udah mau meledak. Udah meledak. Minasan konnichiwa. Yes. Tangan tamu Angga Yunanda. Akhirnya datang ke sini juga saya ya. Guys, biasanya itu aku kalau misalnya collab sama orang, itu biasanya pertama kali ketemunya di collab, bro. Oh gitu. Kalau sama Angga ini berapa kali Sering banget sih, sering banget. Tapi baru collab sekarang. Di konser NCT, Betul. konser Bruno, Bener. di Singapura. Pokoknya Terus buat acara-acara lain juga. acara lain ketemu kayak, oh ya bro gitu. Tapi nggak pernah bikin video. Akhirnya kali ini bikin video. Hari ini kita bakal ngajarin Angga Yunanda matematika. Tes ya, nanti ada 5 soal bro. Wah susah bro. Kamu sama MTK? Kamu sama MTK gimana? MTK suka sebenarnya, cuma udah lama lah ya matematika. Tapi dulu pas sekolah bagus gak nilainya? Ya Oke, standar lah. Oke. Lumayan lah. Dan by the way, Angga Yunanda punya film terbaru yaitu My Knowing Brothers, Yes. bro. Udah tayang nih di bioskop. Oke. Udah tayang. Jadi gue sebagai Kemal, kalau penasaran, gue tuh atlet judo. Oke. Atlet judo, tapi hidupnya miris banget karena dia hidupnya sebatang kara. Nggak punya nyokap bokap, udah meninggal. Gue punya abang satu, tapi abangnya tuh udah lama banget pergi. Nah, gue akhirnya melanjutkan hidup gue dengan menjadi atlet judo. Oke. Tapi di tengah-tengah karir gue yang lagi cemerlang, gue tuh kecelakaan. Terus gue buta. Hah? Lu bayangin gue udah tinggal sendiri, nggak punya siapa-siapa, terus buta. Ya udah gue menyerah dalam hidup gue. Tapi di beberapa tahun setelahnya, abang gue tuh datang lagi. Si Bang Vino. Oke. Dia jadi jaya setelah kecelakaan, setelah gue buta. Terus dia hadir, tapi sebagai sosok yang sangat tidak gue harapkan gitu loh. Karena dia ternyata udah gedenya tuh jadi blangsak banget gitu loh, kayak Blangsak tau ya? apa ya, pokoknya hancur lah, maksudnya kayak dia nakal apa gitu. Iya, terus kayak pokoknya jadi orang yang nggak banget gitu. Terus gue harus berusaha untuk menjalani hidup bareng sama dia di satu rumah yang sama. Dan ya pastinya sebagai abang ada yang udah lama gak ketemu pasti gontok-gontokan, terus kayak berantem-beranteman. Tapi mulai dari situ ternyata banyak kayak kangennya tuh jadi muncul itu loh. Namanya juga abang ade ya, meskipun kayak gengsi-gengsian, tapi ya adalah di hati kecilnya kayak saling kangen, saling sayang gitu. Jadi perjalanan hidup kita berdua yang akan dipotret di film. I see. Kalau lo punya abang atau adik? Punya. Nah abang gue udah nonton. Oh iya. Pas premiere itu gue nggak bisa nonton, dia nonton. Terus dia bilang, Jer, bagus banget, aku sampai nangis. Gitu. Emang sedih ya? Emang ada mengharukan atau sedih atau sad ending nggak sih? Nonton ya. Oke, tapi ngeliat reviewnya orang-orang ada yang ngakak tapi nangis. Iya. Ujungnya pasti nangis gitu. Kayak, apa nih gitu. Tapi katanya akan sangat relate kalau punya saudara sih. Heartwarming banget sih filmnya. Oke, aku sore ini bakal nonton guys. Asik. Ya, sore ini. Kalian nonton please langsung sekarang juga ke bioskop. Oke, mantap. Oke, kita bakal tes Kemal ya. Angga atau Kemal matematika. Jadi sebagai atlet judo kita tes matematika. Tapi lu bisa judo gak? Bisa, mau gue banting sekarang. Bener bisa gak? Belajar tuh 2 bulan lah waktu itu. Tapi gue awalnya nggak bisa judo sama sekali. Jadi bener-bener belajar dari nol, dari basic sampai akhirnya harus setara sama atlet beneran gitu. Karena gue compare-nya tuh maksudnya pas tanding di filmnya itu bener-bener sama atlet. Jadi pas awal-awal susahnya minta ampun sih. Iyalah. Karena atlet kan maksudnya tenaganya gede. Iya. Terus di compare sama gue yang baru mulai itu kayak jomplang banget. Tapi untungnya 2 bulan tuh berusaha dengan keras. Nge-gym gitu ya, nge-gym. Iya. Soalnya judo itu susah banget kan, ngebanting bantingnya orang. Ya. Teknik bantingan dan ngebanting itu harus presisi dan bener kan. Dan itu sebenarnya kalau buat orang yang beneran latihan judo biasa tuh buat achieve teknik yang bener tuh lama banget tuh. Iya. Dan biasanya kalau di Jepang ya kan judo kan dari Jepang. Atlet judo itu pasti kupingnya tebel. Iya. Ya kan tau kan? Yang selalu dibanting terus kan, kena gitu kayak. Jadi pasti tebel gitu. Udah rusak gitu kok kupingnya. Iya kayak itu pengorbanan nih teman-teman. Oke, kita tes matematika. Let's go. Aduh. Selamat datang di kelas
Matematika Jerome Pauline. Terima kasih. Belum apa udah pressure gue ya. Jadi sebenarnya tahun depan kan aku mau buka bimbel bro. Aku begitu? selesai. Jadi aku sekalian latihan ngajar. Oke, ntar aku datang ke bimbelmu. Oke. Hari ini materinya adalah persen bro. Jadi ada 5 Oke. level di sini. Siap. Kita bakal belajar tentang persen. Masih ingat nggak persen? Persen itu kan persen ya kayak 100%. Iya kayak gitu-gitu. Diskon, ya kan? Dan sebagainya. 20%. Level 1, ubah 60% ke dalam bentuk pecahan. Oke. Silakan. Gimana sih? Gue langsung jawab gitu. Boleh. Ya boleh sambil 60%. Ya. 60%. Ya, Itu kan 60%. 60 per 100 ya? Nah. 60%. Bener gak sih? Benar. Jadi persen itu per 100. Ini kuncinya. Pecahan. Ya. Itu sudah benar. Coba disederhanakan. Pecahan itu yang kayak di level 2 ini. 17 per 50. Iya benar. Itu pecahan. 60 per 100 itu pecahan. Ini udah benar sih sebenarnya. Oke. Cuma kita bisa sederhanakan. Disederhanakan. Ya, oke. Jadi 6 per 10. Ya, bisa disederhanakan lagi. 3 per 5. Oke, tepuk tangan. Lancar Bener ya? Jaya. Benar. Oke. Lancar Jaya. Takut gue. Oke. Level 1 selesai. Aman. Mantap. 3 per 5 ya. Level 2 sih. Nice, level 2. Sekarang kita ubah ke balik. Pecahan ke persen. Persen. Ya. 17 per 50. Iya, 17 per 50. Itu ada berapa persen? 17 per 50. Berapa persen? Kak? 17 per 50. Kalau tadi kan kamu sederhanain persen ke Bener, pecahan kan? pecahan. Nah, sekarang pecahan kita bikin persen. Gimana caranya? Oh, kali 2 nggak? Bisa nggak? Bisa? Bener? Kali 2. Jadi kan per 100. Atasnya? 17 kali 2. 34%. Benar. Lancar Jaya. Gimana bro? Seneng nggak kalau bisa ngerjain? Seneng sih. Seneng banget. Itu yang bikin gue seneng sama MTK sih. Iya. Kayak perasaan senengnya ketika bisa ngerjain gitu loh. Gue udah lama lagi nggak ngerjain matematika. Tapi lancar banget. Bahkan dia ngitung 17 kali 2 nggak pakai ini loh. Langsung 34. Keren. Oke. Next. Yang lebih ribet dikit. Level Oke. 3. 20% bagi setengah tambah 10%. Ini sebenarnya level soal CPNS bro. Serius? Iya. Pokoknya persen-persen kayak gini dibagi. Pokoknya kayak gini itu udah levelnya 20%. Itu dibagi Setengah. Setengah. oke. 20%. Ini gue agak 20%. Bagi setengah, Bagi setengah. terus tambah 10%. Ditambah 10%. Iya. Ini buat gue yang nggak jago belanja nih susah nih. Gak ngerti nih. 20% bagi setengah. Iya. Dia kalau nggak salah kali 2 per 1 gitu ya? Nggak? Iya kan? benar. Kalau dibagi pecahan artinya dibalik. Bener. Misalnya kita bagi Jadi 40%. Oke, ya bener. terus Iya nggak? 20. Kan 20%. ini Kali mental math-nya kuat banget loh. 2 per 1. Dia bisa ngerjain semua di otak. Nggak perlu ditulis. Terus Kan 20%. 40%. Tambah 30% gitu. Enggak kan? Enggak gitu kan konsepnya. 40 tambah 10 berapa bro? 50% gitu. Bener. 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 Jago boy. Bener. Jadi 20% dibagi setengah kan. Kalau misalnya lu bingung, persennya lu bisa jadi per 100 kan. Oh iya bener. Jadi kan 20 per 100 gini. Dibagi pecahan artinya dikali terus dibalik. Benar tadi. 2 per 1. Berarti ini kan 40 per 100. Atau 40% kan? Ya. Ya udah 40% nambah 10% ya tinggal ditambah sih. 50% gitu. Ngeri Iya, banget. ngeri. Ini mah aku tadi mikirnya wah ini lama nih. Bentar. Kasih aku soalnya lebih susah. Aduh. Mulai sombong ini ya. Agak congkak nih beneran ini. Oke, level 4 ya. Ini level aduh. Ini kayak gue udah mulai menyerah deh. Belum. Jago. Level 4 soal cerita, Bro. Oke. Ntar gue terus dulu ya. Oke, soal berikutnya soal cerita. By the way guys, tadi pas aku lagi nulis, si Angga bilang, "Jar, kasih aku satu soal." Oke, tiket premier My Annoying Brother dijual dengan harga 150.000. Untuk 10 pembeli pertama ada promo diskon 40% plus tambah diskon lagi 20%. Jadi diskonnya 2 kali. Diskon 40% dulu, habis itu diskon 20%. Jadi harganya berapa? Untuk 10 pembeli pertama ini harganya berapa? Tapi satu yang pengen gue tanya, gue Oke. penasaran. Kalau misalnya 40%,
terus kita baru tambah lagi 20%, Ya. akan beda nggak jawabannya sama kalau kita 40 tambah 20 langsung? Jadi kayak 60, kan misalnya 60 langsung. Bakal beda nggak? Beda. Oh beda ya? Beda. Makanya diskon di kayak di mall gitu kan, kalau di toko baju kan ada 40 plus 30. Iya. Sama 70% tuh beda. Lebih banyak yang mana? Bisa kita hitung. Oh, oke. Oke, tapi sekarang coba jawab dulu. Nanti gue jelasin yang itu. 150.000, Heeh. 50.000. Diskon 40%. Iya, jadi 40%. diskon berarti dikurangi kan? Dikurang. Kurang 40%, coba. 50.000 dikurang 10 per 100. Nah, mulai seru ini. Nah, kita harus tahu diskon 40% itu kan 40% dari 150.000, ya kan? 40% dari harga awalnya. Jadi bukan cuma 40 per 100. Oke. 40% Misalnya dari kalau 50.000. 50% kan 75.000. Benar, ya kan? 50% itu setengahnya kan? Iya. Kalau 40%-nya berapa? 40%. Nih, misalnya 15.000. 150.000 kan gimana sih cara kita hitung harga diskonnya? 90.000. 90? Enggak ya? Bukan. Bukan. Berapa gimana sih ngitung? Misalnya kita mau hitung persen, kalau kali 50% kayak gini kan? Iya. Kan 50% itu setengah. 1/2. Jadi ini bisa ditulis 1/2 ya. Satu, ini 2 gitu kan? Ya. Nah, makanya 150.000 dikali 1/2. Ini adalah 75.000. 60.000 enggak? Benar. Benar ya? Iya, 60.000. Oke. Gak perlu aku jelasin sih. Coba jelasin. Ya, tadi Iya. gue cuma gue nggak tahu sistem matematikanya. Nah, jadi 150.000, kalau kita mau cari diskonnya, kan dikali 40 bagi 100 kan? 40%. Ya, jadi ini coret. Tinggal 15.000 dikali 4. 60.000 tadi benar. 60.000. Ini 60.000. Ini diskonnya ya. Bener. Berarti Diskonnya 60.000. Jadi Berarti harga setelah bayarnya diskonnya? 90.000. ya 90.000, tapi kan diskon lagi 20%. Oke, 90.000 diskon Diskon 20%. 20%. Sama lagi. Jadi 90. ngitung lagi yang sama. Oke. Coba ya, Ya, 90.000. kali 20 per 100. Ya, itu Coret, 18. ya. Lancar loh Anda ini. 1.000. Gitu ya. 18.000 ini diskonnya. Diskonnya berarti Berarti harga akhirnya adalah 90.000 dikurang, Iya. 18.000. Iya. Jadi jawabannya Jawabannya adalah 72.000. benar. Gokil. Yes, kayak gitu. Mantap. Susah ya. Mantap banget bro. Kepala gue udah mau meledak. Udah meledak. Oke, gue bakal jelasin konsepnya ya. Oke. Nah, jadi cara kita ngerjain soal kayak diskon-diskon gitu bro, sebenarnya kita nggak perlu cari diskonnya berapa. Misalnya gini, ya, kita pakai contoh 100.000 gitu. Iya. Kita diskon 40%, ya kan? Berarti dia dikurangi 40% kan? Dikali 100.000 gitu kan? Iya. Ya. Nah, ini jadi 60.000 ya? Ini kan 40.000 ya diskonnya misalnya. Jadi 100.000 dikurangi 40.000 adalah 60.000. Nah, sebenarnya ini tuh kan adalah 60%-nya dari 100.000. Jadi misalnya ini kan diskon 40%. Jadi kalau ada harga dikurangi 40%-nya, jadinya 60%-nya. Ini kan istilahnya 100%. Iya. Jadi 100% dikurangi 40%, 60%. Jadi kalau misalnya lu mau cari harganya, jadi tinggal, misalnya kayak tadi kan 150.000, diskon 40% kan? Berarti lu tinggal cari 60%. Ini bakal ketemu harganya langsung. Oh iya benar. Karena diskon 40% artinya harganya tinggal 60%. Misalnya diskon 30%, tinggal 70% ya kan, sisanya. Gitu. Benar. Iya. Jadi tadi kalau mau cepet ya, ini kan dikali 60%, terus tadi kan diskon lagi 20%. Jadi dikali 80%. Ini jawabannya. Jawabannya tuh bakal sama 72.000, bakal lebih cepet gitu. Nah, yang tadi sempat gua tanyain yang kalau digabung langsung. Nah, digabung ya. Oke, digabung. Misalnya kita bisa mulai dari contoh. 100.000 diskon 60% berapa? 6, Berarti harganya jadi 40.000. ya, jadi 40.000 ya. Harganya tinggal 40.000. Sekarang kalau diskonnya 40 plus 20 gimana? Berarti 100.000 40% kan berarti dikali 60 ya? 60. Terus dikali 80 per 100. Harganya berapa jadinya? Coret. 6 kali 8? 6 kali 8. 6 kali 8 berapa? 48. 48.000.
Beda kan hari? Beda kan? Oh iya. Iya. Kalau dia diskonnya langsung, ini tadi berapa? 20. Yang ini diskon 60%, ini diskon 40 plus 20. Oh iya. Beda. Lebih untung 60%, pasti lebih gede 60%. Gitu. Makanya kita nggak boleh kejebak sih. Kayak kalau kita, itu fungsi matematika dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Kita bisa hitung harganya lebih murah mana gitu. Oke, level 5. Level 5, ini gua congkak aja ya. Oke. Tiket Early Bird My Annoying Brother dijual dengan harga diskon 20% dari harga asli. Jika harga setelah diskonnya adalah 64.000, maka berapa harga aslinya? Kita balik nih soalnya. Kalau tadi kan harga asli diskon, jadi berapa? Sekarang kita nggak tahu harga aslinya. Kita tahu diskonnya 20%, kita tahu harga setelah diskonnya. Jadi ditanya harga aslinya ya? Harga aslinya. Diskon 20%. Ya, nah ini bisa pakai konsep ini. Kalau udah bisa pakai konsep ini, langsung ketemu sih jawabannya. Apakah gue akan menyerah? Jangan. 20%-nya kan dari harga asli, bro. Iya. Iya kan? Bukan dari 64.000-nya. Oh iya benar. Yes. Kalau 100.000 Ya, oke, nggak apa-apa. Harus kayak gitu. diskon 20%. Supaya tahu logikanya kan. Jadi kita pakai contoh. Iya. Nanti kan 80.000. Ya, Nggak mungkin dong. bukan 100.000 berarti kan. Berarti mas, kalau 80.000 diskon 20%, 10.000. Gue jadi bingung sedih. 10.000 enggak ya? Ya berapa sih? Diskon 20% berapa? Kalau 80.000. 80.000. Kan 80.000 Diskon 20% jadi? dikali 80% gitu ya? Nah, iya. Jadi harganya kan itu. Bener gak? Iya, bener 80.000. Bener 80.000. Bener. 80.000 bener. Bener ya? Tapi kan lu nyoba-nyoba kan? Iya. Nah, gimana coba supaya nggak nyoba-nyoba? Gimana logiknya? Tapi bagus itu. Kalau udah butuh tinggal dia coba-coba, ya kan? Iya bener. Heeh. Diskonnya 20%. Ya. Kalau berarti 64.000 Heeh. dikali 100 per 80 gitu. Benar, itu teorinya. Terus Gile. Aku bangga loh. Nah, jadi kita supaya kita lebih mengerti ya, kayak gitu, kita bisa balik lagi ke konsepnya. Oke. Makanya aku nggak pernah ngajarin rumus, aku lebih bikin kita belajar konsepnya. Kan harga asli, ya, misalnya harga asli ya, dikurangi diskon, itu adalah harga promo ya. ya. Harga promo gitu kan, ya kan? Nah, misalnya diskonnya 20%, berarti harga promonya jadi 80% harga asli gitu kan. Iya. Nah, sekarang harga asli ya, harga asli tadi diskonnya kan 20%. 20%. Berarti dikali 80% kan Ya. adalah si harga promo. Harga promonya adalah 64.000 gitu. 64.000. Jadi harga aslinya sama dengan 64.000, ini dipindah ke sana jadi kali 100 per 80, benar kayak gitu. Yes. Ini sih, ini penting diketahui Iya. gitu. Tinggal diselesain. Tinggal diselesain habis itu. Oke. Ngeri. Nah, ini mau misalnya soalnya diganti, misalnya untung deh. Coba deh, misalnya gue beli sepeda, ya kan? Gue jual di harga 120.000. Gue untung 20%. Berarti gue belinya di harga berapa? Mirip. Kalau dia kan diskon kan dikurangin. Iya. Kalau untung gimana? Kalau untung kan berarti ditambah. Iya. Bener gak? Bener. Coba. 20.000. Jadi gue jual di harga 120.000 misalnya. Nah, ini gue untungnya 20%. Gue beli di harga berapa? Kalau tadi kan diskon ya kan? Berarti harga aslinya bakal lebih mahal. Tapi kalau gini kan harga belinya akan lebih murah. Karena gue untung 20%. Gimana tuh? Gue belinya berapa? Iya. Kalau lu Wah. bikin rumusnya dulu atau bikin kayak persamaannya gimana kira-kira? Harga asli. Harga asli. Ya, harga beli. Kurang 20%. Nah, ini kan kalau diskon. Kalau diskon kan kurang. Oh iya. Kalau untung Tambah. Bener. Oh, Jadi harga beli gua ditambah 20% itu sebenarnya harga jual. Bener gak? 10.000. Iya. Nah, ya udah. Kalau tadi kan kurang 20% jadi 80%. Kalau tambah 20% jadi berapa? Dia belinya 100.000. 100.000. Bener. Benar. Tapi caranya Tapi gimana? Persamaannya jadi gimana? Tadi kan udah benar. Berarti harga beli ditambah untung gitu ya? Ya. Tambah untung gitu. Jadinya harga harga jual. jual. Gitu kan? Nah, berarti
Kalau tadi diskon dikurangin berarti kan ditambah. Tambah. Berarti harga asli atau harga belinya dikali 120%, Bro. 120%. Oke. 120%. Harga beli. Gitu. Sama dengan harga jualnya tadi adalah 120.000. Selesai deh. Berarti harga belinya 120.000, ini dipindahin ke sana ya. Ini ke atas, ini ke bawah. Jadi 120.000 dikali 100 per 120. Coret-coret jadi 100.000. Gitu deh. gitu doang. Misalnya nanti bahasa diganti Bener-bener. rugi, untung rugi, atau misalnya bunga bank, kamu investasi bunga gitu-gitu tinggal kayak gini. Misalnya untung 10% per bulan gitu kan. Iya. Berarti di bulan berikutnya adalah 110% dari harga kita beli, dari harga kita modalnya gitu. Ngerti. Iya, kayak gitu. Ngeri. Keren. Gimana bro matematika? Asik sih. Asik ya? Asik. Cuma gue tuh kalau matematika emang mikirnya terlalu Apa? maksudnya belum kayak spesifik gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kayak makanya gue nggak suka ngebatasin orang sih. Oh harus kayak gini caranya gitu. Kalau lu kan tadi lu nggak tahu caranya, lu coba-coba masukin angka itu ya itu oke juga. Oke. Cuman kalau lu tahu konsepnya akan lebih mantap mudah, gitu. iya. Gimana? Pengen gue ajarin yang lain nggak? Please ajarin gue. Next. Kalau dia ada film baru. Oke, kelas hari ini selesai. Dalam waktu cuma berapa ya? 20 atau 30 menit. Cepet banget. Keren gak? Mantap jiwa. Please ajarin gue yang lain lagi materi matematikanya. Dan buat kalian semua jangan lupa nonton film terbarunya Angga, My Annoying Brother. Yoi. Ini juga nonton sih. Mantap. Langsung ke bioskop. Jamatane mantap jiwa.